Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bicara dimanapun Anda berada, bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspirasi. Bersama saya, Suci Adi Ramdhani, dan di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Ramadan di era digital, tantangan dan manfaat teknologi. Untuk itu, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber. Beliau adalah Profesor Dr. Aris MPD, dan kepakaran beliau ada di media pengajaran. Jadi kita langsung sapa saja beliau. Halo Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat Mas Adi. Ya. Alhamdulillah. Prof, kita mendapat tema yang sangat menarik nih Prof. Betul. Yang relevan di era sekarang ya Prof ya, yaitu mengenai era digital, khususnya teknologi sebagai alat ya. Iya. Teknologi kita semakin pesat ya Prof ya, perkembangannya, terutama dalam media pembelajaran lah khususnya ya. Bahkan kita sekarang sudah masuk pada era artificial intelligence AI, kecerdasan buatan yang merambah kemana-mana gitu Prof, ya, termasuk dalam proses pembelajaran lah. Nah, menurut Prof, sejauh mana sih sebenarnya perkembangan teknologi tersebut, terutama dalam mendukung aktivitas kita di bulan Ramadan ini, Prof? Baik Mas Adi, bahwa peradaban kita ini semakin kesini semakin terus menaik sesuai dengan pola pemikiran. Perkembangan zaman mengikuti pola pemikiran peradaban itu. Ya, tentunya untuk mengimbangi peradaban itu perlu ditopang oleh beberapa sarana. Sebab peradaban itu tadi, kata Mas Adi, itu memang berkaitan dengan intelijen, kecerdasan. Kecerdasan inilah perlu kita arahkan dan perlu kita perkuat. Nah, maka di sini peran utama adalah untuk menguatkan peradaban. Pemikiran itu justru harus ditopang oleh digital. Karena pada prinsipnya adalah sebuah peradaban itu melalui proses pendidikan. Yang menurut para ahli, saya kutip itu dalam teori Penrose mengatakan bahwa sebuah peradaban itu dengan proses pendidikan, langkah awal adalah tadi, development of reasoning forward, itu membangun sebuah forward kegiatan berpikir. Nah, berpikir inilah. Nah, kekuatan berpikir inilah yang perlu dijaga. Ya tentunya perlu ditopang, perlu dibantu dan perlu dipercepat. Dengan adanya media-media itulah, maka ya digital itu memiliki peran penting untuk mencerdaskan intelijen itu. Nah, tentunya intelijen ini, Mas Adi, tidak hanya pada tataran pemikiran belaka, tapi berlanjut. Development and reasoning forward and critical judgment. Seseorang ini, ya para peserta didik kita ini yang harus memiliki pemikiran-pemikiran tadi yang intelijen, cerdas, mengkritisi mana yang memang perlu kita harus lakukan, mana yang memang perlu kita harus jauhkan. Supaya marwah intelijen ini betul-betul terjaga. Nah, kalau marwah intelijen ini terjaga, kekuatan berpikir kecerdasan seorang terjaga, maka akan menghasilkan sebuah tadi intelijen yang memiliki satu fokus. Nah, ini adalah judgment-nya. Ya. Judgment. Jadi pemikiran yang memiliki karakter, pemikiran yang memang terarah. Tidak hanya sekedar mengembangkan pemikiran, tapi pemikiran yang cerdas, yang intelijen itu yang tadi memiliki judgment. Ya, judgment itulah yang diharapkan. Sebuah hasil daripada kecerdasan itu bermanfaat kalau memang judgment-nya dimiliki oleh. Maka saya kira Mas Adi penting. Maka itulah pendidikan, kata Banks itu. Development reasoning forward and critical judgment. Arahnya adalah judgment. Ya, kalau kecerdasan sudah dimiliki judgment ini, saya kira sudah punya norma pemikiran. Tidak mungkin dia akan keluar daripada rel hukum yang tidak. Mensikapi kehidupan yang baik itu seperti apa. Nah ini. Nah, saya kira bangsa kita, anak-anak kita ke depan ini judgment jangan sampai
tertinggal. Jangan hanya pada posisi power berpikir kekuatan. Tapi buah dari berpikir kekuatan itulah tadi kritik, kemudian judgment. Barangkali dalam pendidikan Islam itu kita tidak hanya pada knowledge, tidak hanya pada taklim, tapi kata Al-Ghazali justru yang lebih ditekankan pada takdimnya. Nah, etikanya inilah sikap memadu dengan etika mewujudkan sebuah judgment. Maka pendidikan Islam itu ukurannya adalah amaliyah. Sementara itu saya Mas Adi itu setelah saya lihat itu, ini memang kehidupan kita itu barang. Nah, jadi saya kira ya digital ini adalah sangat peran penting untuk tadi mengawal cerdasan seseorang itu supaya dimiliki satu sikap yang kuat, ya, mengkritisi kehidupan yang baik dan diamaliyahkan dalam sebuah kiprah kehidupan. Nah, itulah namanya pendidikan. Jadi harus ada nilai ya, kurang lebih gitu ya, Prof. Penilaian terhadap perkembangan teknologi itu sendiri. Itu ada di manusianya itu sendiri. Betul, Mas Adi. Jangan sampai kita ini adalah tergeser nilai itu. Ya. Teknologi kuat, nilai tidak kuat, ini berbahaya. Oke. Jadi penguatan teknologi itu dikuatkan oleh nilai. Nilai-nilai pendidikan. Kita lembaga Islam tentu nilai-nilai pendidikan Islam itu. Ya. Ini berbahaya kalau tidak ini. Nanti cerdas. Ya. Nah, ini berbahaya. Etika. Nah, ini etika bagaimana dikesampingkan. Okay. Nah, pendidikan kita bukan pendidikan bebas nilai. Ya. Pendidikan yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi. Itu judgment saya kira, amaliyah dalam beragama. Baik, terima kasih Mas Andi. Ini Prof, dalam konteks sehari-hari lah gitu ya. Betul. Kita kan ya khususnya di bulan Ramadan gitu, kita sekarang media sosial, media-media lainnya, betul, itu sudah sangat mendukung sekali dalam beraktivitas berbagai hal gitu ya. Betul. Ya kita tahulah kalau anak muda mungkin Prof ya, generasi anak muda, TikTok, YouTube dan sebagainya. Nah, ini di bulan Ramadan ini nih menurut Prof, kan tidak sedikit mungkin ya yang mengisi hari-harinya di bulan Ramadan ya dengan supaya nggak kerasa kalau anak muda ngabuburit nonton TikTok gitu dan sebagainya. Nah, ini bagaimana sih Prof cara menyeimbangkan gitu ya, khususnya ya kita di bulan Ramadan adalah bulan kebaikan gitu, supaya teknologi itu bisa dimanfaatkan lah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di media-media tadi, media sosial. Gimana itu Prof? Itu saya kira penting sekali ya. Penanaman nilai-nilai Islam, apalagi pada sekarang adalah bulan-bulan yang sangat berharga, mulia itu. Nilai-nilai Islam itu ya pada momen yang sangat strategis ini, para pendidik, para orang tua, para ustadz ini punya satu kesempatan yang luar biasa untuk menanamkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai ibadah puasa yang ada pada diri itu bisa diinternalisasikan pada anak. Nah, tentu ini juga perlu adanya satu dorongan, motivasi dengan menggunakan tadi media memperkuat. Tentunya tadi ya media-media itu bisa berbentuk ya Instagram, TikTok dan lain sebagainya dibuat oleh anak-anak muda biar disenangi. Biar senang. Tapi nah di sini jangan sampai keluar losit. Nah, tentu berarti perlu adanya pengawasan. Boleh nak pakai media ini, tapi tentu orang tua akan mengarahkan. Bolehlah semasa anak ada gamenya, ada kesenangannya, ada hobinya. Tapi ini jangan sampai kebablasan orang tua. Jangan sampai, yang penting anak itu diam, anak itu anteng, padahal dia sedang TikTok apa. Nah, ini saya kira perlu diawasi. Tapi kalau melihat di sananya, TikToknya adalah pembelajaran Al-Quran, cerita-cerita kisah-kisah Nabi, sebuah meramu nasihat-nasihat dari berbagai kegiatan seperti ada film-film anak. Nah, ini saya kira ini bagus. Justru di sini kita harus pakai. Jadi media ini. Nah, ini manfaatnya. Ya. Pakai itu. Biarkan senang tapi terarah. Itu. Ya ada sedikit gamenya lah, hiburannya dalam rangka tidak kejenuhan. Betul. Tapi di situ jangan sampai kebablasan.
Orang tua tuh membiarkan, penting anteng lah ngabuburit anak kan begitu. Iya. Sampai di mana pemegang dia menggunakan alat. Jadi perlu adanya bimbingan. Jadi media ini adalah untuk menguatkan itu, bukan media untuk merusak itu. Kalau kebablasan justru itu merusak. Ya justru itu yang kita akan. Maka perlu adanya satu strategi menyusun ya etika-etika dalam penggunaan media itu. Media mana yang harus? Media ini yang cocok seumur anak segini itu apa? Kontennya juga apa? Sedikit ada hiburannya, nggak apa-apa sesuai dengan perkembangan anak. Anak kan ada hiburannya, tidak mesti harus juga diberikan, ya harus. Tapi ya itu jangan sampai terlepas dari bimbingan Mas Adi itu. Dan, ya pada bulan Ramadan ini memang ada istilah ngabuburit. Saya kira itu beda, momentum itu juga bisa dimasuk. Biarkan anak ada satu hiburan, tapi hiburan yang memiliki nilai-nilai edukasi Islam. Nah, memang betul Prof. Akses informasi itu luar biasa. Mau kita milih tentang apapun itu ada ya, Prof ya. Jadi pada akhirnya Sobat Bicara gunakanlah teknologi dengan bijak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita harus bijak, harus. Tapi tadi ya peran orang tua ya Prof ya. Nah, itu penting ya, khususnya bagi anak-anak gitu ya. Oke lah. Sangat penting. Betul. Berbicara media Prof, memang menarik sih ini ya. Misalkan kita sekarang kan sama-sama tahu ya, Al-Quran aja ada digital gitu. Kultum atau ceramah-ceramah sudah bisa kita lihat dimanapun selama ada gadget gitu. Dan itu biasanya yang bikin menarik anak-anak sih sebenarnya ya, kemasan-kemasan itu. Dan saya jadi ingat Prof, dulu saya waktu S1 itu skripsi saya meneliti tentang salah satu komunitas pembelajaran aksara kuno, Prof. Iya. Aksara kuno Nusantara, aksara Sunda lah khususnya saat itu. Betul. Jadi itu kan aksara yang tidak terlalu populer ya di kalangan anak muda. Tapi kok di komunitas ini atau di kelas ini banyak murid-muridnya atau anggotanya itu anak muda, Prof. Ada dari musisi, dari sastrawan, banyak macam-macam. Budayawan. Ya, budayawan termasuk. Betul. Dan muda-muda rata-rata. Pas saya kaji singkat kata, ternyata yang mempengaruhi itu media pembelajarannya, Prof. Jadi segala sesuatu pun yang kuno, yang tidak populer, ketika kemasan medianya bagus, modern untuk anak muda, itu ternyata ngaruh ya, Prof. Iya. Nah, seberapa jauh, Prof? Valid nggak, Prof? Itu di menurut Prof di dalam konteks pendidikan kita. Betul itu. Saya setuju Mas Aldi. Karena salah satu kunci pembelajaran itu sukses. Itu berhasil. Peserta didik kita, anak-anak itu dibuat senang. Ya. Dibuat senang dulu. Mereka antusias. Jangan ditakut-takuti. Ya, kan biasanya gitu ya. Bukan ini. Iya. Dibuat senang. Jangan diberikan yang sulit-sulit dulu. Betul. Diberikan satu dorongan. Saya lebih mendepankan punishment. Bukan punishment itu ada, tapi reward yang mesti harus dikemukakan. Ya. Ada punishment akhirnya, tapi ya punishment yang edukatif mesti. Nah, ini dibuat gembira dulu. Walaupun kontennya itu dianggap sulit apapun, atau mungkin dianggap usang apapun, tapi kalau penampilan pertama memberikan satu antusias kepada anak, senang, itu mereka akan mengikuti. Apalagi ini ya, konten-konten klasik ini berharga. Dokumentasi ini ada peradaban yang berharga itu jangan sampai dilupakan oleh anak muda. Itu harus dikemas itu. Ya. Kitab-kitab klasik itu mesti harus kita jaga, dokumentasikan. Dan bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini merasa merawat dan merasa menyenangi. Ya, jangan sampai dianggap wah itu kuno, sudah tidak lagi zamannya. Padahal itu kan mutiara. Betul. Nah, bagaimana supaya mereka itu senang? Maka di sini disusun satu strategi. Strategisnya bagus, juga diperkuat oleh media dan media ini ada fungsi dominan sekali menurut saya. Ya. Mohon maaf, jogetnya seorang guru itu perlu dibumbui oleh media. Itu ya. Bagaimanapun kontennya bagus, kalau memang tidak ada satu strategi dan dikuatkan dengan media, ini gagal. Nanti jadi anak
Pak jenuh Pak ini sudah kuno dan sebagainya. Nah maka saya Mas Adi mengingatkan ya, dokumen-dokumen kita ini ya, warisan-warisan orang tua yang memiliki nilai-nilai tinggi perlu dibuka kembali ya, anak-anak kita supaya menyenangi ya, jangan dilewat. Boleh teknologi, boleh modern, boleh maju, tapi mutiara itu jangan tertinggal. Jadi saya punya pemikiran dalam sebuah kajian sosial, Mas Adi, kita boleh berpemikiran global, tapi jangan sampai meninggal perilaku lokal Pak istilahnya, Prof. Perilaku lokal yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Ya. Nah kearifan lokal ini jangan sampai dilewat, Mas Adi. Tanamkan dan kenalkan kepada anak-anak. Walaupun studi ke Amerika, kemana, tetap punya satu karakter, nilai-nilai lokal itu juga mereka miliki, diwariskan oleh kita. Jangan sampai melupakan hal yang datang dari nilai lokal. Itu menarik, Prof. Ya. Perlu digali Mas Adi itu. Terutama karena itu ya, Prof ya. Teknologi itu ya kita tahulah barangnya orang-orang luar gitu ya. Dalam konteks globalisasi kita menikmati, mengkonsumsi saja kan teknologi sehingga kalau kita lupa dengan nilai-nilai lokal itu sendiri ya terus akan tergerus mungkin seperti itu ya. Nah ini balik lagi Prof ke dalam konteks Ramadan ya. Dalam pendidikan lah khususnya. Kita kan sekarang mungkin saya yakin banyaknya mungkin online ya. Dia pembelajarnya online. Ya. Apalagi di bulan puasa mahasiswa itu biasanya betul online Pak gitu. Nah efektif nggak ya Prof? Dengan khususnya di bulan Ramadan lah gitu ya, yang mana kita mengisi waktu sambil tadi ngebuburit gitu dengan media-media seperti itu, Prof. Ya satu sisi dalam kajian dengan konten yang kaitan dengan knowledge itu tepat dan cepat. Anak bisa meramu sebuah konten yang disampaikan oleh pendidik itu. Saya setuju. Cepat, tepat, dan lugas untuk melihat sebetulnya konten seperti apa. Dengan waktu yang efektif dan efisien, yang singkat, mereka bisa memiliki, bisa mengetahui. Tapi saya ya boleh-boleh saja. Lalu juga adanya pertemuan antara siswa dan muridnya dan murid. Untuk apa? Tadi bukan hanya untuk menggagas pada knowledge pemikiran, tapi tadi pada sikap. Ya, sikapnya seperti apa? Karena dalam jarak jauh ini tidak secara komprehensif melihat perilaku anak. Betul. Melihat perilaku anak itu bagaimana dia beraction di depan seorang gurunya. Bagaimana sikap dia, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan sesama temannya, bagaimana dengan guru. Takziman kepada guru. Ini saya. Jadi online-nya ada, offline-nya juga menurut saya harus hadir ada untuk melihat. Karena nilai itu, Mas Adi, menurut saya tidak hanya pada tataran konten. Ya, nilai seseorang itu adalah minimal ya kata Bloom itu. Saya masih eksis itu. 3 ranah itu harus terisi. Minimal 3 ranah. Kalau saya 5 ranah harus terisi. Malah 5 ya? 5 menurut saya wajib itu. Apa itu, Bro? Bahwa pendidikan itu langkah pertama, Mas Adi, saya berikan secara pasti dan objektif tentang sesuatu apa yang kita sampaikan kepada mereka. Ini objektivitas. Ya. Sampaikan kepada anak, jangan dibodohi. Emang kalau merah-merah, hitam ya hitam. Nah ini harus fakta. Nah ini, kalau kita mengajarkan agama, fakta agama. Sampaikan kepada mereka secara real fakta agama. Kalau kita mengajar pendidikan agama, sampai fakta belum kita naikkan. Setelah anak melihat fakta, yang namanya agama itu demikian. Agama itu fungsinya di masyarakat demikian. Berhidup beragama itu, hidup bermasyarakat beragama itu demikian. Sampaikan kepada anak. Walaupun pahit kata Nabi. Balik ani walau kana murron, sampaikan walaupun pahit. Nah, tidak boleh itu. Jangan berikan remeng-remeng. Tegaskan. Lakukan. Jangan. Nah itu.
Ini fakta. Nah, setelah fakta, anak itu dibawa kepada pemahaman konsep. Oh, yang namanya tolong-menolong tuh seperti begini. Nah ini harus bisa memaknai. Oh, yang namanya yatim itu begini. Nah, itu harus mendapat bantuan. Konsep. Ya. Setelah anak memiliki pemikiran, oh, apa yang disampaikan oleh Pak Guru, Pak Ustadz itu begini. Dinaikkan kepada nilai. Nilai itu kan takaran, Mas Adi. Ya. Jangan, tidak boleh, oke, tidak boleh. Nah, ini harus nilai takaran. Nah, ini takaran, Mas Adi. Kalau anak sudah memiliki takaran, maka dinaikkan menjadi sebuah prinsip. Ya, prinsip. Jadi sudah diprinsipi. Anak mau kemanapun, prinsip saya Islam itu begini. Ya. Mau saya studi ke Amerika, mau kemana, saya keluar prinsip. Perpaduan fakta, konsep, nilai, dan prinsip mengkristal dalam sebuah pribadi mengamalkan. Amalia. Jadi pendidikan Islam itu bukan 1 ditambah 1 jadi 2. Tapi bagaimana mengamalkan 2 itu dalam kehidupan. Nah, ini saya kira begitu. Menarik, Prof. Nah, makanya proses pendidikan itu adalah membimbing bibit unggul, di proses unggul lagi kembali kepada Allah menjadi unggulkan. Inilah insan yang sejati. Nah, ini menurut pemersayan itu terus filosofis sekali, Pak. Betul. Dia memang harus begitu. Iya. Mas Adi, tidak akan terjadi banyak korupsi kalau memang amalia agama itu. Betul. Kita masalahnya memang konsep tahu, prinsip tahu, tapi dalam amalia. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Amalannya ya. Nah, begitu. Maka Mas Adi, bagaimana cari kiat-kiat untuk bisa amalia? Itu. Terima kasih, Prof. Siap. Terakhir nampaknya ini, Prof. Karena waktu juga ini ya, misalkan diskusi kita. Sesuai dengan. Nah, memang betul, Prof, ya, plus minus ya. Perkembangan teknologi itu ya dalam pembelajaran, dalam hal apapun itu ada plus minus. Jadi tantangannya seperti apa, Prof? Dan saya kira tadi solusinya seperti apa kira-kira bagi kita yang sekarang sudah tidak bisa menghindari ya teknologi itu, karena sudah masuk era digital, segala rupa digital. Tantangannya apa, Prof? Dan kira-kira bagaimana kita ya mensiasati atau berstrategi terhadap tantangan itu tadi? Menurut saya, Mas Adi, karena ini digital ini sudah meraba di mana dan sudah dibuka kerannya. Ya, sudah di mana-mana. Dan sudah masuk pada kamar-kamar anak belajar di rumah. Nah, sebetulnya kalau menurut konsep saya, sebelum digital itu dibuka kerannya, mesti perlu ada dulu pembinaan mental dalam penggunaan digital. Ya. Kalau memang terencana gitu ya, kalau memang terencana bahwa Indonesia akan menggunakan digital, itu harus direncanakan dengan matang. Pengguna digital itu mesti harus ditata, dipersiapkan mentalnya. Nanti akan dipilih dan dipilah. Tapi karena ini sudah kadung, dibuka kerannya sudah menyebar di mana-mana. Nah, ini seluruh lapisan tertinggi sampai terbawah, sampai kepada di bawah Pak RT pun sudah memiliki kehidupan ini sudah. Nah, sekarang bagaimana? Maka saya kira perlu ditata, diperbaiki. Nah, tentunya perlu ada disusun sebuah etika penggunaan media sosial. Nah, ini di mana penggunaannya, harapnya di mana. Mungkin juga termasuk juga taraf kehidupan umur anak juga jangan sampai media sosial orang dewasa dipakai oleh anak. Itu pun berbahaya sekali. Sekarang bagaimana? Campur aduk. Nah, ini saya perlu ditata itu. Nah, keduanya ya tentu sekarang kalau digunakan dalam proses pendidikan, ya tadi mungkin anak dipersiapkan dalam penggunaan media itu. Tidak sekonyong-konyong semuanya dipakai. Betul. Nah, ini ya tentunya mengait kepada bapak dan ibu guru. Penggunaan media ini perlu adanya peningkatan pelatihan. Bukan hanya menggunakan, tapi memposisikan media itu pada posisi apa digunakan. Nah, itu saya kira penting sekali kan Mas Adi. Jadi bolehlah. Sekarang sudah kepalang kadung sudah, maka perlu ada klasifikasi.
Makanya perlu disusun etika penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Jadi ada media sosial yang dipakai oleh umum, ada media sosial yang dipakai dalam pelajaran. Pelajaran kita jangan berat semua seenak. Ya, Nah ini perlu ini. secara sistematis harus dibuatkan itu ya. Nah itu. Rambu-rambu lah kurang lebih. Nah itu etika itu. Etika ya. Nah Baik. Nah itu. Siap. Terima kasih Prof. Semoga kita bisa diskusi lagi di gitu. lain kesempatan ya, Prof. Ini waktunya terbatas nih. Baik. Saya kepengen banyak silaturahmi. Betul. Mungkin di lain kesempatan kita Boleh. melanjutkan diskusi. Amin insyaallah. Ya, begitu Sobat Bicara. Tadi Ya. kita sudah dengar ya pembahasan mengenai perkembangan teknologi. Nah, ini yang sudah tidak bisa kita hindari. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Prof, seberapapun pesatnya ya perkembangan teknologi Iya, gitu, bagaimanapun manusia ya yang mengontrol ya, Prof ya. Memang pasti ada plus minus lah namanya teknologi, tapi manusia yang mengontrol dan disitulah kita bisa memanfaatkan teknologi ya khususnya di bulan Ramadan ini Betul. dengan hal-hal yang baik menggunakan teknologi. Baik, sekian episode di kali ini, Sobat Bicara. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.